Baiklah adik-adik semuanya, melanjutkan materi kita minggu lalu. Kali ini kita akan bahas tentang sistem informasi laboratorium. Nah, kemarin kan kita sudah bahas nih tentang konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi. Kali ini kita lihat apa itu sistem informasi laboratorium. Jadi, sistem informasi laboratorium itu merupakan prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, mengolah, mengambil, dan memvalidasi data yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jadi, mirip-mirip definisi sistem informasi, hanya saja di sini adalah berkaitan dengan laboratorium. Jadi dia itu sistematik. Mulai dari awal dia mengumpulkan, kemudian dia menyimpan, bagaimana dia mempertahankan, dia olah itu data, kemudian dia mau ambil lagi itu data, validasi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan tentunya. Jadi sistem informasi laboratorium ini mengintegrasikan semua proses yang berlangsung di dalam laboratorium. Jadi semuanya harus terintegrasi. Tidak bisa ada yang saling berdiri sendiri. Nah, karena laboratorium harus memberikan layanan yang tepat dan akurat, jadi sudah sangatlah tepat ya jika laboratorium ini menggunakan sisi kemajuan komputer ya, baik perangkat keras maupun lunaknya ya dalam upaya membantu operasional manajemen yang sebelumnya dilakukan secara manual. Jadi di sini intinya dengan adanya sistem informasi yang advance ya diharapkan pelayanan itu lebih cepat, tepat dan akurat ya, bukan malah membebani tetapi harusnya malah meringankan dan mengefisienkan kerja kita. Nah, sistem informasi berbasis komputer memang sangatlah memudahkan. Namun, jika tidak dipahami prinsipnya, ya akan sangat merepotkan. Ya, segala sesuatu sebenarnya teknologi dibuat itu untuk memudahkan. Tapi kalau justru kita tidak paham cara penggunaannya, maka bisa merepotkan. Nah, lalu apa saja yang dikelola pada sistem informasi laboratorium? Nah, kita lihat. Yang pertama, ya, ini ya, sistem informasi yang ada di laboratorium. Yang pertama, pencatatan data pasien, ya, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen, data pemeriksa, semuanya dicatat dan disimpan, didokumentasikan dengan rapi, kalau-kalau di suatu saat akan dibutuhkan lagi. Nah, selanjutnya yang dikelola adalah perhitungan biaya pemeriksaan. Selanjutnya, perhitungan statistik laboratorium ya, meliputi cakupan pemeriksaan lab, rata jumlah sampel per hari, kemudian bisa juga kinerja laborannya, dan lain-lain. Intinya, dia punya manajemen tools nanti di situ. Selanjutnya, perhitungan jumlah pemakaian perhatian pemeriksaan ya. Ini sebenarnya bisa juga digabung di statistik. Jadi nanti bisa dipantau, oh bulan ini penggunaannya sekian. Jadi bisa sebagai manajemen itu mengambil keputusan apakah sudah harus mengorder lagi ya. Ini bisa kita pantau dari statistiknya. Selanjutnya, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode serta perhitungan angka pencapaian target ya. Jadi rata-rata ini penting untuk manajemen lab ya. Jadi bagaimana dia memantau semua hal yang ada di laboratorium untuk dia mengembangkan labnya ke depan. Nah, kita masuk pada komponen-komponen sistem informasi laboratorium. Yang pertama, input, proses, dan output. Ini sebenarnya komponen pada umumnya ya untuk sistem informasi. Pasti ada masukan, kemudian masukan itu diproses, dan menghasilkan keluaran atau output. Nah, output inilah yang penting untuk pengambilan keputusan. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu input. Input ini terdiri dari apa saja? Yang pertama bisa terdiri dari form pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan ya. Jadi pasien pertama-tama datang tentunya harus mengisi form pendaftaran atau form permintaan tes yang ingin dikerjakan. Kemudian yang kedua, register pemeriksaan pasien klinis dan non klinis. Jadi kalau sudah ada formnya, diregisterlah di situ di komputer. Selanjutnya ada daftar jenis dan tarif pemeriksaan sesuai daftar retribusi pelayanan laboratorium, register hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis, buku pencatatan pemakaian reagen, ya, jadi bukunya harus ada,
Dan yang terakhir, form laporan hasil pemeriksaan klinis dan non-klinis. Jadi ini rata-rata masih berbentuk form ya, belum berupa hasil. Namanya saja input, sesuatu yang bisa dimasukkan ke dalamnya. Nah, selanjutnya adalah proses ya. Proses itu apa saja? Yang pertama bisa pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen dan pemakaian reagen, serta data pemeriksa. Intinya ini sudah berkaitan dengan proses pencatatan ya. Jadi kalau tadi yang awalnya itu adalah masih berupa form, berupa lembar kosong ya, blanko. Nah, ini sudah proses pencatatannya. Kemudian perhitungan biaya pemeriksaan. Perhitungan statistik laboratorium meliputi pemeriksaan lab, rata jumlah sampel per hari, dan lain-lain. Intinya ini adalah proses pengerjaannya gitu. Selanjutnya perhitungan jumlah pemakaian reagen, dan yang terakhir perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode waktu, serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Ya, jadi penting juga kita mengetahui target pendapatan, karena ya kalau tidak punya laporan ini, kita kerja siang malam, ternyata malah rugi gitu. Ini kan tidak bagus. Jadi manajemennya harus paham, harus tahu, dan menghitung angka pencapaian target pendapatannya per periode. Selanjutnya adalah output. Apa yang akan dibahas di output? Yang pertama bisa informasi mengenai biaya pemeriksaan. Jadi kalau tadi sudah di-input, ada formnya, nah di sini sudah tertera ya, sudah keluar informasi biaya pemeriksaan. Jadi kalau misalkan pasien datang secara mandiri ke laboratorium klinik atau ke rumah sakit, di situ dia sudah menerima daftar hasil biaya pemeriksaannya gitu. Kemudian yang kedua, laporan hasil pemeriksaan lab klinis maupun non-klinis. Ada juga laporannya dia dapat. Kemudian rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan lab. Laporan statistik hasil pemeriksaan. Nah, ini sudah berupa laporan ya. Kalau tadi input masih form, kemudian proses itu adalah proses pencatatannya. Nah, di sini sudah berupa laporan. Jadi ada laporan statistiknya. Kemudian ada laporan keuangan, laporan pemakaian reagen, dan laporan pengguna layanan atau pelanggan. Jadi pelanggan misalkan per bulan itu berapa yang berkunjung. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke tujuannya. Jadi dari tadi kita bahas mengenai konsep, mengenai prinsip. Sekarang apa sih tujuannya? Kenapa kita harus mempelajari sistem informasi lab gitu? Yang pertama, sistem informasi lab ini ternyata mempermudah untuk pemeriksaan sampel, terutama untuk sampel-sampel yang berjumlah besar ya. Tentunya ini untuk mengurangi keterlambatan pemeriksaan, karena kita tahu kepuasan pelanggan itu tadi sudah saya sebutkan adalah salah satunya hasil dikeluarkan dengan cepat. Sehingga apabila sampel dalam jumlah banyak, nah ini kita harus menciptakan inovasi-inovasi agar keterlambatan ini dapat dikurangi. Nah, salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi yang advance. Kemudian yang kedua, mengurangi tingkat kesalahannya. Jadi kalau sampelnya banyak itu kan biasanya tingkat kesalahannya tinggi. Nah, dengan adanya informasi, sistem informasi ini, maka tingkat kesalahan itu diharapkan dapat berkurang. Selanjutnya, mengefisiensi pemeriksaan dalam jumlah sedikit ya. Jadi kalau dalam jumlah sedikit juga bisa lebih efisien. Ya, yang terakhir adalah memperoleh dan mempermudah arus informasi yang diperlukan. Karena sekarang itu era teknologi ya, jadi apa-apa itu serba cepat. Orang sudah malas menunggu gitu. Jadi kalau bisa cepat, ya kenapa harus diperlambat gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dapat kita ringkas, tujuan utama dari sistem informasi laboratorium kesehatan adalah mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dengan rapi, terorganisir, mudah dibaca, dan tepat waktu. Prinsipnya ini sebenarnya dari semua itu. Intinya bagaimana data itu rapi lah, sehingga para manajemen itu dapat mengambil keputusan dengan cepat. Nah, selanjutnya penyajian data laboratorium yang lebih rapi dan tepat waktu itu dapat mempengaruhi perubahan pola perintah dokter ya. Jadi kalau lebih rapi pasti dokter akan lebih mudah, lebih cepat untuk memberikan verifikasi kepada hasil pemeriksaan ya, memantau perubahan pola kerentanan antibiotik secara lengkap, dan melakukan kajian lini, produk, serta penentuan biaya. Nah, selanjutnya peran sistem informasi lab bagi manajemen laboratorium. Nah,
Jadi sebenarnya untuk manajemen itu manfaatnya apa sih dengan adanya sistem informasi ini? Ya, jadi dengan adanya sistem informasi, manajemen lab itu bisa dipermudah dalam 3 aspek ini. Yang pertama perencanaan. Ya. Perencanaan dalam di sini yang dimaksud adalah seperti pengendalian operasional ya. Jadi dengan adanya komputer ini segala data atau informasi dapat dengan mudah dilaksanakan. Ya. Hal ini dikarenakan sebagian kegiatan perencanaan dan pengendalian dapat distrukturkan dengan jelas dan rinci. Jadi lebih mudah gitu direncanakan oleh manajemen karena semuanya sudah jelas, sudah rapi, sudah ditampilkan dalam format yang menarik. Jadi manajemen ini lebih mudah untuk mengambil keputusan atau lebih mudah untuk merencanakan suatu hal gitu. Kemudian yang kedua adalah pengendalian ya. Pengendalian yang dimaksud di sini adalah seperti kita punya data nih, misalkan kita punya data pada masa lampau. Nah, data dari masa lampau itu bisa kita pelajari. Oh, misalkan 2 tahun yang lalu pernah terjadi seperti ini. Nah, masa sekarang kita bisa kendalikan itu. Karena kenapa? Karena kita punya data 2 tahun lalu yang bisa kita akses dengan mudah dan tertelusur ya. Jadi lebih mudah untuk dikendalikan untuk keputusan berikutnya. Nah, lalu pengambilan keputusan juga. Jadi, menurut Sutanta, ada 3 tahap untuk mengambil keputusan. Yang pertama, menelusuri permasalahan. Nah, ini penting. Kita tidak bisa mengambil suatu keputusan kalau kita tidak paham masalahnya apa. Jadi, dengan adanya sistem informasi ini, penelusuran masalah itu lebih gampang, lebih mudah ya, karena tinggal diklik-klik-klik, kemudian muncul. Nah, itu. Kemudian yang kedua, desain untuk penciptaan pemecahan masalah. Jadi, kita kalau sudah tahu masalahnya apa, kita desain nih, gimana sih caranya untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah pemilihan untuk pengujian kelayakan pemecahan masalah yang melibatkan seleksi arah tindakan dan pelaksanaannya. Jadi sudah didesain, kemudian kita pilih nih cara mana yang tepat. Nah, itu yang diambil untuk dijadikan keputusan. Nah, selanjutnya, ini ada strategi pengembangan sistem informasi laboratorium. Jadi ada 3 aspek nanti ya, bagaimana sistem lab ini bisa dikembangkan. Dan ini tidak boleh ada salah satu yang bermasalah, semuanya harus saling mendukung. Yang pertama adalah dukungan manajemen dan organisasi. Kita tahu bahwa manajemen dan organisasi ini merupakan salah satu yang penting. Kenapa? Karena manajemen itu yang paling paham tentang isi laboratorium, meskipun laborannya itu yang mengerjakan sampel di laboratorium, tapi manajemen itu yang paling paham biasanya, karena dia punya semua data. Di mana dia punya? Ya, di sistem informasi. Jadi dapat dikatakan bahwa sukses atau tidaknya penerapan sistem informasi itu tergantung dari kebijakan dan dukungan yang diberikan dari pimpinan atau manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi tanpa dukungan ini ya bisa saja pincang ya, meskipun SDM-nya ada, meskipun software hardware-nya semuanya ada, tapi kalau tidak ada dukungan dari manajemen pun akan sia-sia gitu, terutama dukungan finansial ya. Nah, dukungan yang dapat diberikan manajemen dapat berupa kebijakan ya atau aturan yang mendukung tentang inovasi sistem dan teknologi informasi serta alokasi anggaran. Nah, ini yang saya katakan tadi, dukungan finansial. Jadi selain dukungan inovasi ya, ini penting juga karena bagaimanapun juga suatu lab itu tanpa adanya inovasi pasti akan ketinggalan gitu. Jadi inovasi-inovasi yang terbaru dengan mengikuti perkembangan zaman ini sangat dibutuhkan. Jadi 2 yang bisa diberikan dukungan dari manajemen. Yang pertama inovasi, dan yang kedua adalah dukungan anggaran atau finansial. Nah, selanjutnya adalah kekuatan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa alat itu secanggih apapun tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumber daya manusia. Jadi semakin pintar alat, SDM-nya pun harus semakin pintar. Jadi kekuatan SDM ini dapat ditingkatkan dengan 2 cara pada umumnya ya. Ya, cara yang pertama yaitu dengan pelatihan, cara yang kedua dengan perekrutan pegawai baru. Nah, sedangkan kekuatan pengguna atau user skill ini dapat ditingkatkan dengan pelatihan, pendampingan dan monitoring serta secara berkelanjutan. Jadi bagaimanapun juga sepintar apapun seseorang ya, secerdas apapun, dia tetap butuh pelatihan ya. Nah, sebagai seorang TLM ya, Anda harus selalu menambah pengetahuan tentang penggunaan sistem ini agar penerapannya menjadi nilai tambah di laboratorium Anda. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah sini ada berbagai faktor ya yang mendukung human resources.
Terutama di sini ada training dan juga perekrutan pegawai baru ya. Jadi entah pegawai lama yang di training sampai paham atau kita filter pada saat proses perekrutannya. Dan juga faktor-faktor lain yang mendukung. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan infrastruktur ya. Ketersediaan infrastruktur ini juga tidak bisa kita abaikan karena infrastruktur ini merupakan investasi ya, investasi dalam perangkat keras maupun jaringan yang mendukung performa dari sistem informasi laboratorium kita. Infrastruktur teknologi informasi ini juga merupakan sekumpulan layanan yang dianggarkan oleh pihak manajemen yang terdiri dari kapabilitas manusia dan kapabilitas teknis. Jadi ini berkaitan dengan teknisnya, dengan alat dan juga software yang ada di dalamnya. Maka dari itu, sebelum melakukan pengembangan sistem informasi lab, manajemen juga harus melakukan perencanaan yang secara infrastruktur gitu, yang sesuai dengan sistem informasi yang ada di laboratorium. Nah, di sini ada berbagai layanan-layanan infrastruktur. Di sana ada server, kemudian ada database, network atau jaringan, ada aplikasinya juga, ada cloud ya, cloud ini untuk penyimpanan data, ada juga pengguna di sini dan juga keamanannya tidak boleh dilupakan. Jadi semua ini merupakan bagian dari strategi pengembangan sistem informasi laboratorium. Ya, mungkin sekian ya. Minggu depan kita akan bahas tentang teknologi sistem informasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.